Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, yang dituduh pastinya istana lagi, dan istana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sapaan awal saya tadi adalah sebuah ucapan yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam suatu pidato. Dan dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan kembali agar kita kembali diingatkan dengan fakta yang terjadi hari ini, di mana Partai Demokrat akhirnya gagal berkoalisi. Partai Demokrat akhirnya menarik dukungan terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Apakah ini kebetulan ataukah memang sebuah karma? Tapi entahlah, kita tidak pernah tahu, karena dunia politik itu memang sangat dinamis. Kita pun tidak pernah tahu bahwa di suatu hari nanti ternyata koalisi perubahan Partai Demokrat khususnya akan bubar. Dan kita pun tidak pernah tahu rencana-rencana besar yang dilakukan oleh seorang Surya Paloh, oleh seorang Anies Rashid Baswedan, oleh seorang Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga oleh seorang Cak Imin, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa ini. Semua sudah terjadi. Dan apakah perkataan yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini membuktikan semuanya itu? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini, di mana ada satu kutipan, ada sebuah cuplikan video yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan pidato ini adalah pidato lama yang diprediksi, yang saya takutkan nanti jika ada yang gagal koalisi, maka yang disalahkan adalah istana lagi, dan istana lagi. Mari kita simak bersama-sama. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Istana. Ya padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Mereka marah karena anak Pak SBY itu gagal
menjadi wakil presiden. Wakil presiden. Saya mencoba objektif saja. Memang sejak awal itu ditangkap publik bahwa SBY Demokrat dan AHY datang mendukung Anies Baswedan dalam upaya untuk meloloskan AHY. Dan dari menit, jam, hari, bulan hingga diklaim hampir setahun kan, upaya itu ditangkap bahwa ini satu dukungan tapi mengunci, sehingga kita tidak melihat Demokrat juga berbesar hati misal mendorong figur-figur yang baik seperti Gatot Nurmantio, dari kubu juga NU ya seperti Yeni dan lain-lain. Hanya artinya mereka tidak memberikan alternatif. Fokus mobilisasi mereka bagaimana kalau Anies maju calon presiden maka AHY yang jadi wakilnya. Itu juga terjadi upaya lobby yang dilakukan oleh Demokrat terhadap Ganjar. Hanya saja ketika terjadi kemesraan, terjadi hubungan yang bagus, lobby di sana untuk bagaimana Ganjar menarik AHY, reaksi-reaksi kedewasaan politik ditampilkan oleh Surya Paloh, oleh Anies, oleh para pendukung koalisi perubahan. Tidak terjadi hujatan, caci maki, apalagi prasangka, apalagi menuduh pengkhianatan. Tetapi ketika baru dimunculkan nama Anies Caimin, ini terlalu cepat. Demokrat itu bereaksi, membuat kesimpulan, dan mereka tidak menghitung konsekuensi. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Demokrat tidak bagus. Dalam berbagai tulisan saya itu saya sering mengingatkan bahwa ketika Pak SBY hengkang dari kekuasaan, maka hampir 10 tahun hari-hari Pak SBY itu memang menyiapkan jalan politik dengan segala upaya untuk membuat Agus bisa kembali ke kursi empu kekuasaan. Dan hari ini kan di puncaknya kita lihat. Jadi susah menghubungkan apakah murni Pak AHY adalah sebuah produk partai politik atau dia produk pribadi dari kepentingan Pak SBY dengan memanfaatkan partai politik sebagai sarana untuk membawa tujuan pribadi. Kalau saya membaca di seluruh media sosial, cara berpolitik dalam ekspresi kemarahan yang dimunculkan oleh kawan-kawan Partai Demokrat hampir tidak bisa dilihat sebagai satu konsensus politik partai. Mereka marah karena anak Pak SBY itu gagal menjadi wakil presiden. Dikuasai oleh hawa nafsu politik yang tidak terkendali, dan memang dinasti politik dalam berbagai studi sejarah tentang dinasti politik memang gejalanya seperti itu. Kalau seorang bapak itu sudah menyiapkan putra mahkota, maka ketika putra mahkota itu tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang bapak, itu terjadi huru-hara politik. Kenapa Anies Baswedan kemudian kesannya nurut aja dengan Surya Paloh dalam kasus ini? Saya bisa tanggung jawab itu karena saya mengkonfirmasi itu. Kenapa? Tadi saya mau bilang begini, ini izin kali. Saya tidak main di pinggiran. Iya. Saya mengkonfirmasi semua informasi yang strategi, dan saya tahu sebenarnya sudah 2 bulan lalu. Menarik ini, ayo. Sudah 2 bulan lalu sinyal itu kita berikan bahwa kita menolak sebenarnya AHY. Tetapi dianggap yang ngomong kan Faisal. Kan begitu kan? Sebenarnya sinyal itu sudah mengatakan AHY tidak calon wakil presiden lagi. Karena? Dan diikuti oleh proses penundaan. Penundaan itu menegaskan bahwa mencari figur yang ideal. Kan begitu kan? Hanya saja sinyal yang begitu kuat seolah-olah diabaikan. Masih terus berusaha lah kawan-kawan Demokrat ini dengan segala penggalangan opini untuk terus mengunci Pak Anies dalam posisi yang sangat dilematis. Kenapa AHY kemudian tidak lagi sejak 2 bulan yang lalu? Sebenarnya mereka sudah tahu itu. Jadi ledakan hari ini bukan sesuatu yang spontan. Sudah memang disiapkan dari 2 bulan lalu. Mereka harus mengambil satu posisi yang play victim seolah-olah terzalimi. Dengan harapan untuk terus menarik simpatisan barisan pendukung perubahan untuk membesarkan elektabilitas Partai Demokrat. Jadi kalau kalian sekarang dikhianati sama Anies Baswedan dan dikelabuhi dengan tata kata pasangan,
Ya itu derita kalian nih. Karena sekali lagi pasangan dan cawapres itu dua hal yang berbeda. Jadi ya bagi Anies gitu ya, dengan segala caranya, dengan segala manuvernya gitu ya, saya nggak tahu apakah Anies itu terpaksa ikut arahan Surya Paloh atau memang dia merasa bahwa AHY tidak pantas untuk menjadi cawapresnya karena sama sekali tidak akan bisa berkontribusi untuk pemenangannya. Karena kalau kita ngelihat dari tren survei kepada Partai Demokrat itu suaranya memang konsisten menurun gitu. Untuk orang yang sudah konsisten menurun, untuk apa diperjuangkan? Dilepehlah dia. Bahwa AHY pernah berjuang, bahwa AHY pernah menemaninya berbulan-bulan sebelum ini, nggak ada urusan. Karena bagi Anies, bagi orang seperti Anies gitu ya, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri dan tujuan pribadinya. Nggak ada urusan sama AHY, apalagi sama rakyat Indonesia, nggak ada urusan dia. Gitu. Jadi ya saya agak heran, kalau saya agak heran gitu ya, karena memang rekam jejaknya mengatakan itu. Jangankan AHY, Prabowo, Sandiaga, bahkan rakyat Jakarta sekalipun yang sudah memilih dia, yang sudah dijanjikan rumah DP 0 rupiah akan diberikan usaha, OKOC nanti diberikan modal, dicarikan pembeli, diajari cara bikin produk dan sebagainya. Omong kosong semua itu, tapi kalian masih mendukung Anies Baswedan. Masa iya AHY nggak tahu? Masa iya Partai Demokrat nggak ngerti gitu ya? Tapi kalian kan tutup mata gitu. Tapi begitulah cinta, selalu membutakan. Jadi silakan nikmati penderitaan, silakan menangis sejadi-jadinya, karena dengan begitu kalian bisa menghargai perjuangan dan setiap langkah yang sudah kalian pilih. Guys, saya ingin memberikan informasi terkait dengan Koalisi Perubahan. Rupanya ada cerita dari mulut ke mulut yang saya dapatkan dari salah seorang temannya Anies Baswedan dan temannya saya juga. Rupanya informasi ini, mengapa Koalisi Perubahan belum menentukan siapa calon wakil presiden, rupanya dari 3 partai politik sebagai anggota Koalisi Perubahan tersebut, ketika Anies Baswedan diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon wakil presiden, ada salah satu anggota koalisi tidak berkenan untuk menjadikan AHY sebagai wakil presiden. Di sini masalahnya. Karena apa? Jika Anies Baswedan memaksakan atau mengusulkan AHY sebagai wakil presiden, maka tidak cukup untuk Anies Baswedan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden untuk 2024. Ternyata ini rupanya AHY tidak mendapatkan dukungan dari salah satu anggota koalisi. Nah, dinamika politik akhir-akhir ini telah terjadinya pergeseran. Anggota koalisi dari KIB dan seterusnya, Muhaimin Iskandar sebagai salah satu pimpinan partai politik diajak untuk memberikan penguatan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Nah, di sini rupanya timbul masalah. Akhirnya terbukti Koalisi Perubahan bubar dengan mundurnya Demokrat dari koalisi ini. Pak SBY juga sudah mulai turun gunung dan seperti biasanya beliau curhat, beliau mencurahkan bagaimana dia sangat kecewa dengan Anies Baswedan yang katanya sudah berkali-kali menemui Pak SBY dan AHY, baik di Pacitan maupun di rumah Pak SBY, yang menyatakan ingin mengajak Pak AHY untuk bergabung dan berpasangan di 2024. Tapi kan kenyataannya berkata lain. Akhirnya Anies Baswedan lebih tunduk kepada Pak SP, Ketua Nasdem. Dan bagi kalian yang kemarin keluar-keluar Pak Ganjar petugas partai, sekarang kalian tahu kan kalau Anies pun adalah seorang petugas partai yang tunduk dengan anjuran dari partai yang mengangkatnya. Ya mau tidak mau kan, karena Anies ini bukan orang partai. Nasihat saya ya, saran saya buat Pak SBY, buat Partai Demokrat, buat Mas AHY,
sudah. Tidak perlu galau, tidak perlu bingung, tidak perlu gengsi atau malu. Lebih baik kalian berkoalisi dengan PDIP, dengan Perindo, dengan Hanura dan P3 untuk membuat koalisi yang lebih kuat. Lupakan itu koalisi perubahan, lupakan juga jargon dan slogan perubahan. Lebih baik kalian mulai memikirkan jargon untuk meneruskan kinerja Pak Jokowi, meneruskan pembangunan, meneruskan fondasi yang sudah begitu indah, begitu bagus, begitu kuat, yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Sebenarnya tarik menarik kepentingan, kemudian perubahan-perubahan koalisi itu biasa di dalam sebuah perjalanan politik ya. Karena apa? Orang berpacaran dengan siapa, kemudian nikahnya dengan siapa, itu sudah lazim terjadi di dunia ini. Jadi tidak perlu bingung lah, tidak perlu galau lagi. Segera saja bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan yang lain-lain itu untuk membuat koalisi yang lebih kuat, yang solid. Dan siapa tahu nanti Mas AHY bisa jadi menteri, atau setidaknya ya mulai mendalami politik dengan benar dan mendapatkan pengalaman untuk kedepannya. Siapa tahu kan. Jadi seperti mimpi Pak SBY waktu itu kan. Kalau Pak SBY mimpi bertemu dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Megawati, kemudian dengan Presiden ke-8, naik kereta bersama. Coba itu saja dilakukan sesuai dengan mimpi Bapak SBY. Jadi buat pendukung Pak Anies dan pendukungnya Mas AHY yang kemarin mengatakan Pak Ganjar petugas partai, sekarang kalian tahu kan, di mana-mana yang namanya politik kan harus melalui partai. Jadi lupakan itu bulian-bulian kalian tentang petugas partai. Sekarang kalian tahu kan, semua orang yang ingin terjun di dalam partai ini, apalagi mencapreskan diri, ya memang adalah seorang petugas partai. Buat ajeng cute, nggak perlu merong-merong, nggak perlu marah-marah, nggak perlu galau, nggak perlu nangis di pojokan sampai tidak mau makan dan minum. Sekarang mulai lupakan itu, Anies Baswedan, lupakan kemarahan, lupakan perubahan, suarakan kebenaran. Jangan lagi menebar-nebar kebencian, menebar-nebar kata-kata yang menjelek-jelekan pemerintah. Karena harus kita akui bahwa sekarang ini kan negerinya makin maju, dan ya beginilah cerita politik. Kadang sekarang jadi kawan, besok jadi lawan. Kadang-kadang kemarin jadi lawan, sekarang malah jadi kawan. Oke, Ajeng, Tara, Majreng. Anies pilih Caimin, PKS tulus, SBY halu. Sudah diprediksi SBY dan Demokrat ngotot AHY harus jadi cawapres. Keharusan dengan harga mati. Jika tidak, Demokrat akan keluar dari koalisi Nasdem, PKS, dan Partai Umat. Ihwal itu membuat Anies berada dalam posisi yang dilematis, sebab PKS pun menyodorkan beberapa nama sebagai cawapres. Namun sikap PKS matang, elegan, dan realistis, tidak ngotot. Menariknya, SBY dan Demokrat tak hanya mengunci Anies, namun PDIP pun dibujuk agar AHY dipinang Ganjar Pranowo. Walhasil, saling kedip mata antara Puan dan AHY dimainkan. Saat pertemuan Puan dan AHY berlangsung mesra, sikap Nasdem dan PKS merespon santai, tidak menuding SBY, AHY, dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak. Sejak itu, publik membaca dengan sangat terang. SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar, yang penting hajat utama AHY masuk arena pilpres. Malum, selama lebih dari 10 tahun SBY telah melakukan segala jurus politik. Tujuannya satu, AHY harus jadi cawapres. Tak ada yang dipikirkan selain hajat dan kepentingan tersebut. Kini terbukti setelah AHY tak dipilih jadi cawapres, kemarahan pun meledak. Segala tudingan jahat diamanatkan pada Anies, Surya Paloh, dan Nasdem, seolah karir AHY sudah tamat. Padahal, bukankah SBY dan Demokrat juga melobi PDIP untuk memasangkan Ganjar AHY? Aneh.
bermain di dua kaki, tapi marah ke Anies sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati, dan PDIP. Andai SBY tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan, tentu tidak terjebak dalam ambisi buta. Mestinya SBY, AHY, dan Demokrat bersikap konsisten sebagaimana PKS dan Nasdem. Bongkar capres-cawapres hal biasa. Sahabatku AHY, bersabarlah. Masa depan kau masih panjang. Kesempatan kamu juga masih banyak kesempatan. Hari ini bukan putusan terakhir. Ini bagian daripada sebuah situasi politik. Lebih baik tenang dan sabar, mainkan. Siapa tahu ada kesempatan lagi untuk kita maju. Dan Anda AHY, kau punya kesempatan untuk maju jadi presiden. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, prediksi dari seorang Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akhirnya kini menjadi kenyataan. Tapi harapan terbesar saya ya, ketika koalisi perubahan ini bubar, jangan lagi Presiden Joko Widodo yang disalahkan. Awas, nanti rakyat yang mengamuk. Sekali lagi, bubarnya koalisi perubahan ini jangan lagi salahkan Presiden Jokowi. Karena saya takut rakyat akan mengamuk. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi kita berbicara soal Agus Harimurti Yudhoyono. Dari berbagai macam pembicaraan yang kita simak tadi, ada satu poin penting yang mau saya tanggapi, yakni adalah sebuah fakta. Entah sadar ataupun tidak sadar, tapi memang ini adalah sebuah kenyataan yang patut kita renungkan bersama. Seorang Agus Harimurti Yudhoyono dengan usianya yang masih muda belia, dia pun belum punya banyak pengalaman dalam dunia perpolitikan ini. AHY belum pernah menjadi seorang bupati, belum pernah menjadi seorang gubernur, belum pernah punya jabatan-jabatan yang lain dalam dunia politik. AHY, jabatan terakhir dia hanyalah pensiun dini dari tentara dengan pangkat mayor. Mungkin ini adalah sebuah pertimbangan yang tentunya dipikirkan juga oleh seorang Surya Paloh. Fakta yang kedua yang mau saya sampaikan, bahwa bergabungnya Partai Demokrat dengan koalisi perubahan ini, mereka hanya punya satu visi yang amat besar, yakni seorang AHY harus menjadi cawapres dari Anies Rashid Baswedan. Inilah ambisi kekuasaan yang dimiliki oleh seorang AHY dan Demokrat itu sendiri. Sehingga ketahuan ketika Surya Paloh memilih Cak Imin untuk menjadi cawapres dari seorang Anies Rashid Baswedan, maka marahlah orang-orang Demokrat ini. Mulai dari kader partainya bahkan sampai ke akar rumput, majelis tinggi pun sama, ketua umum pun sama, mereka mengamuk beramai-ramai. Dan dari cara reaksi mereka ini membuktikan sebuah jawaban yang amat dan sangat jelas, bahwa ambisi untuk berkuasa dari seorang AHY memang sudah direncanakan secara matang. Mau tidak mau, suka tidak suka, apapun yang terjadi, AHY
harus menjadi calon wakil presiden. Dan mungkin ada benarnya bahwa seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dari Partai Demokrat ini memang sudah mempersiapkan putra mahkotanya ini selama kurang lebih 10 tahun ini. Mereka punya ambisi yang amat besar. Namun, ketika kita berbicara soal Partai Demokrat, itu ada rekam jejak dan pengalaman yang amat dan sangat buruk selama Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat, katakan tidak pada korupsi. Rumah hantu Hambalang yang sampai saat ini, yang mungkin sampai dengan 7 keturunan lagi masih diwariskan kepada anak cucu kita nanti, yang masih bisa kita lihat saat ini, itu adalah buah mahakarya ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden di bangsa ini. Dan kasus korupsi ini dilakukan secara berjemaat oleh kader-kader, oleh petinggi-petinggi partai dari Demokrat ini. Hal ini pun saya sangat yakin dan percaya akan terus terngiang di hati rakyat Indonesia. Rakyat akan terus berbicara dengan kasus Hambalang ini. Rakyat akan terus berbicara dengan kasus katakan tidak pada korupsi. Ternyata semua yang dilakukan itu, semua yang diiklankan itu hanyalah omong kosong atau tong kosong nyaring bunyinya. Terkadang saya berpikir bahwa apa yang menimpa Partai Demokrat saat ini adalah sebuah karma pala yang harus mereka terima. Sadar ataupun tidak sadar bahwa yang menimpa Partai Demokrat saat ini, yang menimpa AHY, yang menimpa mantan Presiden Republik Indonesia yakni SBY ini adalah sebuah karma yang harus mereka terima, yang harus mereka pikul saat ini. Sehingga apapun yang mereka perjuangkan, apapun yang mereka cita-citakan, tidak akan berhasil. Karena ada hal buruk masa lalu yang masih terngiang di hati rakyat Indonesia. Mereka telah mencampakkan rakyat Indonesia serendah-rendahnya dengan mengkorupsi dana pembangunan untuk Wisma Atlet Hambalang itu, yang sekarang orang lebih kenal dengan sebutan Rumah Hantu Hambalang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di satu sisi mereka menilai bahwa seorang Surya Paloh dan Anies Rashid Baswedan adalah sosok pengkhianat, sosok pembohong, sosok yang tidak berkomitmen, karena mereka telah mencampakkan Partai Demokrat yang selama ini sudah bekerja keras, sudah berjuang bersama-sama kurang lebih setahun untuk menaikkan elektabilitas dari seorang Anies Rashid Baswedan di dalam koalisi perubahan ini. Tetapi di sisi lain, mereka tidak pernah berpikir dengan rekam jejak masa lalu selama ayahanda dari Agus Harimurti Yudhoyono ini berkuasa di bangsa ini. Semoga saja ini menjadi sebuah pengalaman bagi kita semua, bahwa hal-hal buruk, kedustaan, penipuan
yang pernah kita lakukan di masa lalu akan terus dibawa dalam hidup kita. Dan perjuangan kita ke depan tentunya akan terhalang oleh hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Sehingga seringkali saya katakan bahwa ketika Anda dipanggil menjadi seorang pemimpin, hendaklah Anda menggunakan ilmu padi. Semakin tinggi, Anda hendaknya semakin merunduk. Jadilah seorang pemimpin itu sebagai hamba, sebagai pelayan, jangan sebagai penguasa. Dan apalagi ketika Anda sudah berkuasa, ketika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, lalu Anda lupa diri. Itu yang sangat berbahaya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah wawasan kita, bisa mengetuk pintu hati kita bahwa hukum karma pala itu memang ada. Dan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ternyata prediksi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu memang tidak pernah meleset. Mantap. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Mari kita tetap kawal Bapak Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.